Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya senantiasa memohon perlindungannya. Semoga kiranya kita senantiasa dianugerahkan Allah kesehatan zahir dan batin, amin. Selanjutnya salawat berangkai salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Baik anak bapak sekalian yang bapak sayangi, pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, di mana pada hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang bab ihsan, di mana tujuan pembelajaran daripada mempelajari ihsan ini adalah agar kiranya kalian mengetahui pengertian ihsan dan bisa menerapkan perilaku ihsan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, Bapak mulai materi pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah tentang ihsan. Berbicara tentang ihsan, ihsan mengandung pengertian dalam segi bahasa. Ihsan berasal dari kata kerja hasuna yahsunu hasanan. Kalau di dalam arti bahasa Indonesianya adalah baik. Kemudian di dalam kata kerja dalam bahasa Arab atau disebut dengan fi'il, maka hasana mendapatkan tambahan kata ataupun huruf hamzah di depannya, sehingga terbentuklah sebuah kata ahsana yuhsinu ihsana, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Sedangkan menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan. Nabi SAW bersabda, qala anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rasulullah SAW bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat kamu. Jadi ihsan adalah mengandung pengertian menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kita melihat Allah. Dan jika kita tidak mampu membayangkannya ataupun melihatnya, maka sesungguhnya yakinlah bahwasanya Allah melihat kita, melihat perbuatan kita, melihat amal soleh kita. Jadi dengan kata lain, ihsan dapat diartikan dengan beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah yang khusus maupun ibadah yang umum. Itulah pengertian ihsan. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk berbuat ihsan. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar kita senantiasa berbuat ihsan. Salah satu ayat yang akan kita bahas pada
pelajaran kali ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan termaktub di dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Perhatikan bacaan Al-Quran Bapak agar kalian dapat meneliti, menyimak sekaligus mengetahui bacaan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebahagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, adapun tafsir ataupun penjelasan ayat tersebut, di mana di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW atas janji Bani Israel yang harus memenuhi janjinya, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah selain Allah. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, amal kebajikan tertinggi, karena melalui kedua orang tua itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kemudian berbuat baik ataupun berbuat ihsan kepada karib kerabat, anak yatim, berbuat kebaikan kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada seluruh makhluk Allah, itu juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dari Quran surah Al-Baqarah di atas tadi. Jadi anak-anak sekalian, bahwasanya perintah ihsan, perintah berbuat baik itu ditujukan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, teristimewa kepada kita umat Islam, bahwasanya merupakan satu kewajiban bagi kita untuk melakukan perbuatan ihsan. Oleh karena itu, dengan mempelajari ihsan ini, siogianya dapatlah memotivasi kita agar kita bisa berbuat ihsan kepada seluruh manusia, tidak memandang bulu siapakah dia, agama apakah dia, suku apakah dia, dari bangsa manakah dia. Bahkan berbuat ihsan juga wajib kita lakukan kepada seluruh makhluk Allah, kepada tumbuhan, kepada hewan sekalipun kita diwajibkan untuk berbuat ihsan. Jadi untuk pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu penjelasan Bapak tentang ihsan. Untuk selanjutnya dapat kita lanjutkan dengan materi pelajaran-pelajaran berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.